Aku tak perlu membalas dengan amarah, cukup dengan posisi dan tatapan dinginku, dan mereka tahu balasan Allah jauh lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan turun perlahan malam itu, menetes di jendela kamar rumah kecil yang dulu selalu penuh tawa. Di sudut tempat tidur, Naila duduk memeluk lututnya, menatap pintu yang belum juga terbuka sejak 2 jam lalu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi bayangan Rama belum juga muncul di balik pintu rumah mereka. Sudah hampir 2 bulan terakhir, kebiasaan itu menjadi hal yang biasa. Pulang larut, alasan lembur, dan wajah lelah tanpa senyum. Padahal dulu, setiap kali pulang kerja, Rama selalu membawa sekotak kue kesukaannya, memeluk Naila, lalu menceritakan hari-harinya dengan penuh semangat. Kini, bahkan kata halo saja terasa terlalu mahal untuk diucapkan. Naila menarik nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, Rama bukan tipe pria yang mudah ditebak, tapi entah mengapa, kali ini hatinya benar-benar merasa ada yang berubah. Ada jarak yang tumbuh pelan-pelan di antara mereka, dan ia tak tahu bagaimana cara menjembataninya lagi. Suara kunci memutar di pintu membuat Naila spontan berdiri. Ia buru-buru menghapus air mata yang belum sempat kering. Saat pintu terbuka, aroma parfum baru tercium samar. Aroma yang tak pernah dikenalnya sebelumnya. "Mas, baru pulang?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Rama menutup pintu tanpa menatap wajah istrinya. "Tadi lembur, banyak kerjaan," jawabnya datar. Naila mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa hambar di wajahnya. "Aku udah masak, mau makan sekarang atau nanti?" "Udah makan di luar," sahut Rama singkat sambil melepas dasinya. Jawaban itu menampar hatinya lebih keras dari yang terlihat. Dulu, setiap kali Naila memasak, Rama selalu memuji, selalu bilang masakannya paling enak. Sekarang, bahkan aroma masakan yang masih hangat di meja makan tak mampu menggugahnya sedikit pun. Naila duduk kembali, menatap meja makan dengan 2 piring nasi yang sudah dingin. Di satu sisi ia ingin bertanya lebih jauh, tapi di sisi lain, ia takut mendengar jawaban yang bisa mematahkan sisa hatinya. Rama mengambil ponselnya, duduk di ruang tamu, dan sibuk mengetik sesuatu dengan wajah serius. Layar ponselnya memantulkan cahaya di matanya yang kini begitu asing. Naila memperhatikan dari jauh tanpa berani bersuara. "Mas, lagi chat sama siapa?" tanyanya hati-hati, mencoba terdengar tenang. Rama mengangkat wajah, sedikit kesal. "Kerjaan, jangan mulai deh nanyain hal gak penting." Nada suaranya tajam, membuat dada Naila terasa sesak. Ia menunduk, pura-pura sibuk membereskan piring padahal air matanya nyaris jatuh lagi. Malam itu mereka makan dalam diam. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya suara sendok dan garpu yang sesekali beradu. Suasana rumah yang dulu hangat kini seperti rumah orang asing. 2 orang yang tinggal bersama tapi tak lagi mengenal. Ketika Rama akhirnya masuk kamar tanpa menoleh, Naila masih duduk di ruang makan. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. 2 wajah bahagia yang dulu penuh janji dan cinta. Kini, potret itu seolah mengejek kenyataan yang pahit. Naila berjalan pelan ke kamar, membaringkan tubuh di sisi ranjang yang selalu ia jaga tetap hangat. Di sebelahnya, Rama sudah tertidur membelakanginya. Ia ingin menyentuh punggung suaminya, ingin memastikan bahwa semua ini hanya sementara. Tapi tangannya berhentu di udara. Ada jarak yang tak dilihat, namun terasa begitu nyata. Malam semakin larut. Dari celah kecil di jendela, cahaya lampu jalan menyorot wajah Naila yang terpejam dengan air mata yang akhirnya jatuh juga.
Dalam hati ia berbisik, apa cinta memang bisa berubah secepat ini? Setiap malam belakangan terasa sama, sepi, dingin, dan penuh pertanyaan tanpa jawaban. Rama semakin jauh, sementara Naila semakin tenggelam dalam ketakutan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia masih berdoa setiap malam, berharap Tuhan mengembalikan kebahagiaan mereka yang hilang entah kemana. Tapi semakin lama doanya terdengar seperti gema di ruang kosong. Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin tebal. Dan di tengah hening malam itu, Naila sadar, rumah yang dulu menjadi tempat berlindung, kini perlahan berubah menjadi tempat paling dingin di dunia. Pagi itu aroma parfum yang asing menempel di jaket Rama membuat langkah Naila terhenti. Wangi itu tidak seperti parfum pria, melainkan lembut dan manis. Aroma bunga melati bercampur vanila, aroma yang sama sekali tidak pernah dipakai Rama. Saat itu juga, dadanya bergetar seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menepis pikiran buruk yang tiba-tiba datang, mungkin menempel dari rekan kerja. Batinnya mencoba menenangkan diri, tapi entah kenapa firasatnya berkata lain. Beberapa hari kemudian, saat ia hendak mengambil ponsel Rama yang tertinggal di meja makan, layar ponsel itu menyala menampilkan pesan singkat. "Mas, hati-hati di jalan ya, aku kangen. Tiara." Kisses. Jari Naila bergetar. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa membuat dadanya sesak. Ia menatap layar itu lama, berharap matanya salah membaca, namun huruf-huruf itu tetap ada di sana, menampar hatinya dengan kenyataan yang menakutkan. Rama tiba-tiba muncul dari kamar, wajahnya tegang melihat ponsel di tangan Naila. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya meninggi. Naila menatapnya tanpa kata. "Aku cuma lihat ponselmu." "Siapa Tiara?" Suasana mendadak membeku. Rama menarik napas kasar, lalu dengan cepat meraih ponselnya. "Jangan sok ngatur, Rila. Itu cuma teman kerja." Teman kerja kirim pesan rimbu dan pakai emoji bibir. Nada Naila bergetar, antara takut dan marah. Rama mendengus keras. "Kamu tuh banyakan curiga, makanya rumah tangga orang gak tenang. Aku capek, Nay. Capek sama sifat kamu yang selalu gak percaya." Setelah berkata begitu, ia langsung keluar rumah membanting pintu dengan keras. Pintu yang tertutup itu seolah menutup juga separuh nafas Naila. Ia berdiri mematung, matanya basah tapi tidak bisa menangis. Di luar suara mesin mobil terdengar menjauh, sementara di dalam rumah hanya tersisa kesunyian yang menusuk. Hari-hari berikutnya, Rama semakin sering pulang larut malam, alasannya selalu sama, lembur, rapat, urusan kantor. Tapi Naila tahu, bukan itu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kadang ia mencium aroma parfum asing di kemeja Rama, aroma yang kini menjadi momok di setiap pelukannya yang hampa. Saat itu juga, dadanya bergetar seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menepis pikiran buruk yang tiba-tiba datang, mungkin menempel dari rekan kerja. Batinnya mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, firasatnya berkata lain. Suatu malam, saat Rama tertidur lelap di kamar tidur, Naila mencoba membuka kembali ponsel Rama, namun layar HP itu terkunci dengan sandi baru. Ia memejamkan mata, menahan tangis. Ia tahu kunci itu bukan hanya untuk ponsel, tapi juga tanda bahwa Rama mulai menutup pintu hatinya. Keesokan harinya, Naila pergi mengantar bekal makan siang ke kantor Rama tanpa memberitahu sebelumnya. Ia ingin membuat kejutan kecil seperti dulu, tapi sesampainya di depan kantor, ia melihat pemandangan yang menghentikan langkahnya. Rama berdiri di depan mobil bersama seorang wanita muda berpakaian rapi. Wanita itu tersenyum manis sambil menepuk pundaknya. Mereka tampak akrab, terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja. Saat Rama membuka pintu mobil dan membiarkan wanita itu masuk terlebih dahulu, Naila tahu firasatnya selama ini tidak salah. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di balik pohon besar di parkiran, menyembunyikan tubuhnya dari pandangan Rama. Dari jauh, ia melihat mobil itu melaju pergi meninggalkan dirinya yang berdiri kaku dengan kotak bekal yang kini terasa sangat berat di tangan. Langit siang itu mendadak mendung. Angin berhembus membawa rambut Naila yang berantakan, sementara matanya berkaca-kaca. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, tanpa arah, tanpa daya. Bekal yang seharusnya menjadi wujud cinta, kini menjadi simbol keputusasaan yang tak sempat disampaikan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan kotak makan itu di meja, lalu duduk diam di kursi dapur. Pandangannya kosong, tapi hatinya penuh. Ia ingin marah, tapi yang keluar justru tangis yang dalam. Tangis tanpa suara, hanya bahu yang bergetar menahan luka.
Malamnya, Rama pulang seperti biasa, membawa aroma parfum yang sama dengan wajah tenang seolah tak terjadi apa-apa. Naila mencoba bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih lembut, hampir memohon. Mas, aku cuma ingin tahu, apa aku masih berarti buat kamu? Rama menatapnya, lalu mengalihkan pandangan. Naila, aku cuma butuh waktu, jangan terlalu mengekang. Kata mengekang itu membuat dada Naila terasa seperti diremas. Ia tidak pernah mengekang, hanya ingin menjaga. Tapi rupanya, di mata Rama, kasih sayangnya kini berubah menjadi beban. Saat Rama berbalik dan melangkah ke kamar, Naila hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh. Punggung yang dulu menjadi tempat bersandar, kini terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Ia mengisak pelan, menunduk lalu berbisik lirih di antara isak tangisnya. Kalau memang ada perempuan lain, kenapa kamu tak jujur saja? Aku bisa pergi tanpa harus dipermalukan oleh kebohonganmu. Namun tak ada jawaban. Hanya suara detik jam yang terdengar pelan di ruang tamu, menandakan malam semakin larut dan cinta di antara mereka perlahan sekarat tanpa kata. Suara pintu terbuka keras malam itu membuat Naila terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Matanya langsung menatap jam dinding. Pukul 1:13. Suaminya baru pulang. Lagi. Rama masuk tanpa bicara, meletakkan kunci mobil di atas meja dengan gerakan kasar. Wajahnya kaku, matanya dingin, tanpa sisa kehangatan yang pernah membuat Naila jatuh cinta. Ia duduk di sofa ruang tamu, menarik napas panjang, lalu berkata tanpa menatap istrinya, "Aku ingin kita cerai." Kata itu meluncur seperti pisau tajam. Seketika tubuh Naila memas. Ia pikir pendengarannya salah. Apa? Suaranya bergetar, hampir tak keluar. "Aku mau cerai," ulang Rama datar dan tegas, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak berarti. Naila berdiri terpaku, jantungnya berdebar tak karuan. "Mas, kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Apa aku salah? Kalau aku ada yang kurang aku bisa berubah, tapi jangan bilang cerai." Rama menghela napas berat lalu menatapnya dingin. "Aku sudah nggak bisa lanjut. Kita udah nggak sejalan. Aku capek hidup kayak gini." "Kayak gini gimana? Aku selalu berusaha jadi istri yang baik, Mas." Rama menatap ke arah lantai lalu menambahkan pelan tapi menusuk. "Kadang orang baik belum tentu cocok." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Naila berkali-kali. Ia mendekat, berusaha menyentuh tangan suaminya, tapi Rama menepis dengan kasar. "Jangan Naila, aku nggak mau drama. Besok aku urus berkas perceraian. Lebih cepat, lebih baik." Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Naila berlutut di hadapan Rama, menatap dengan mata sembab. "Mas, tolong jangan lakukan ini. Aku masih sayang. Aku masih ingin berjuang. Jangan sia-siakan semua yang sudah kita lalui." Namun Rama hanya berdiri, mengambil sesuatu dari saku jaketnya. 2 cincin pernikahan mereka berdua diletakkannya di atas meja. "Aku sudah cukup lama mikir, cinta itu nggak bisa dipaksa." Tanpa menoleh lagi, Rama berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya terdengar seperti petir di telinga Naila. Ia menjerit memanggil nama suaminya, tapi pintu sudah tertutup. Dan setelah itu, hanya sunyi yang tersisa. Naila terduduk di lantai, menatap 2 cincin yang kini hanya menjadi benda dingin tanpa makna. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi permukaan meja kayu yang dulu menjadi saksi tawa mereka. Malam terasa sangat panjang. Setiap detik berlalu seperti jarum yang menusuk-nusuk jantung. Di luar, hujan turun perlahan, seolah langit ikut menangis bersamanya. Ia menggenggam cincin itu erat, lalu memeluknya ke dada. "Kenapa tega ya, Mas? Apa salahku sampai segini besar?" Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan isak tangisnya sendiri. Pagi datang tanpa cahaya, rumah terasa asing, terlalu sunyi untuk disebut rumah. Pakaian Rama masih tergantung di lemari. Aromanya masih melekat di pantal, tapi kehadirannya sudah pergi bersama rasa yang tak akan kembali. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Naila tidak makan, tidak tidur, tubuhnya mulai lemah, matanya sembab setiap waktu. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi ia memilih diam. Ia malu, bukan karena ditinggalkan, tapi karena cintanya ternyata tidak cukup untuk dipertahankan. Suatu sore ia membuka kotak pernikahan mereka. Di dalamnya ada foto, surat cinta, dan tiket bulan madu ke Yogyakarta dulu. Ia membaca tulisan tangan Rama di belakang foto itu. "Selamanya hanya kamu." Tangannya gemetar,
Kata selamanya kini hanya lelucon pahit. Namun di tengah air mata itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan kemarahan, tapi tekad. Ia sadar tidak ada yang bisa menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Malamnya, Naila berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata sembab, rambut berantakan. Tapi di balik semua itu, ia melihat panturan seorang perempuan yang terluka, tapi masih berdiri. Kalau cinta bisa menghinaku, maka luka ini akan kujadikan senjata untuk berdiri kembali. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi di dalam hatinya sebuah kekuatan kecil mulai tumbuh dari reruntuhan cinta yang hancur. Dan dari malam paling gelap itu, Naila mulai belajar, kadang-kadang kehilangan itu adalah awal dari perjalanan baru, meski ia belum tahu kemana langkahnya selanjutnya. Hidup Naila benar-benar berubah setelah malam ketika Rama meninggalkannya. Ia tak lagi punya siapa-siapa, tak ada arah, tak ada tempat pulang yang membuatnya merasa utuh. Tapi di tengah kepedihan itu, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk menyerah. Ia memutuskan pergi dari kota tempat semua kenangan itu tertinggal, meninggalkan rumah yang kini hanya menyimpan luka. Dengan uang tabungan seadanya dan koper berisi pakaian serta beberapa dokumen penting, Naila menumpang bus malam menuju kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Perjalanan itu panjang dan sepi. Setiap lampu jalan yang ia lewati terasa seperti kenangan yang memudar satu persatu. Ia menatap keluar jendela sambil berbisik dalam hati, "Aku harus hidup, aku harus mulai lagi." Setibanya di kota baru, ia menyewa kamar kecil di lantai 2 rumah kos yang sederhana. Dindingnya tipis, atapnya bocor saat hujan, tapi di sanalah ia mulai menata ulang kehidupannya dari nol. Hari-harinya ia isi dengan mencari pekerjaan, mengirim lamaran ke berbagai perusahaan. Meski sempat ditolak berkali-kali, ia tidak berhenti mencoba. Hingga suatu pagi, telepon berdering. Sebuah perusahaan fashion retail ternama memanggilnya untuk wawancara. Ia datang dengan setelan sederhana dan wajah tanpa banyak riasan, tapi matanya menyimpan semangat yang tajam. Di ruang wawancara, ia berbicara dengan tenang, menceritakan pengalaman, kemampuan, dan tekadnya untuk belajar. Manajer yang mewawancarainya terpekona oleh keteguhan hati wanita itu. Beberapa hari kemudian, surat penerimaan kerja datang. Naila diterima sebagai staf administrasi di divisi HRD. Saat membaca surat itu, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah kehancuran, ia merasa diberi kesempatan untuk bangkit. Hari-hari pertama di kantor tidak mudah. Dunia kerja penuh tekanan dan banyak rekan yang memandangnya sebelah mata karena ia perempuan pendiam yang jarang bicara. Tapi Naila tidak peduli. Ia datang lebih awal setiap hari, mempelajari sistem perusahaan, mencatat setiap detail pekerjaan, dan selalu bersikap sopan pada siapapun. Perlahan, orang-orang mulai menghargai kerja kerasnya. Suatu malam, saat semua karyawan sudah pulang, Naila masih duduk di depan komputer menyelesaikan laporan bulanan. Atasan yang kebetulan melewati ruangannya berhenti sejenak dan memperhatikannya. "Kamu belum pulang, Nay?" "Belum, Pak. Laporan HRD bulan ini belum selesai." Atasannya tersenyum. "Jarang ada orang yang sekomitmen kamu. Pertahankan semangat itu." Ucapan sederhana itu membuat hatinya hamlet. Ia tersenyum kecil, merasa perjuangannya tidak sia-sia. Waktu berjalan cepat. Dalam 2 tahun, Naila dipromosikan menjadi supervisor. Lalu setahun kemudian, ia naik menjadi manajer. Keuletannya, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan caranya memperlakukan karyawan dengan empati membuat namanya cepat dikenal. Ia menjadi sosok yang dihormati di kantor, tempat orang datang untuk meminta saran. Namun di balik semua pencapaiannya itu, masih ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak pernah terisi. Kadang saat malam tiba dan lampu kota berpendar di jendela apartemennya, ia termenung sendiri sambil memandangi cincin pernikahan yang dulu sempat ia simpan. Luka itu belum hilang, hanya terkubur di balik kesibukan dan senyum profesional yang ia kenakan setiap hari. Suatu pagi, ia menghadiri rapat besar dengan direksi perusahaan. Di hadapan meja panjang berlapis kaca, Naila tampil percaya diri, menjelaskan strategi pengembangan SDM dengan jelas dan elegan. Setelah rapat berakhir, CEO perusahaan memujinya langsung. "Naila,
kamu punya cara berpikir yang tajam dan hati yang lembut. Dua hal itu jarang dimiliki seseorang sekaligus. Ucapan itu menjadi titik balik baru. Beberapa bulan kemudian, ia diangkat menjadi Direktur HRD. Jabatan tinggi yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan akan diraihnya. Hari pelantikannya berlangsung sederhana, tapi penuh haru. Saat ia berdiri di depan ruangan besar itu, memandang seluruh karyawan yang bertepuk tangan, air matanya hampir menetes. Ia ingat bagaimana dulu ia menangis sendirian di kamar kecil dengan dinding bocor. Kini, dari tempat tertinggi di perusahaan itu, ia berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi karena akhirnya ia membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan. Namun di balik semua kesuksesan itu, Naila tahu satu hal, ada luka yang tak bisa sembuh sepenuhnya. Kadang di sela rapat atau di tengah tawa para rekan kerja, kenangan itu datang tiba-tiba. Wajah Rama, suara dinginnya, dan dua cincin yang tertinggal di meja. Tapi kini, ketika kenangan itu datang, ia tidak lagi hancur. Ia hanya menarik napas dalam dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah membuatku sekuat ini." Dan malam itu, di ruang kerjanya yang luas dan sepi, Naila menatap jendela tinggi dengan lampu-lampu kota berkelip di jauhan. Hujan turun perlahan seperti dulu, tapi kini tidak lagi membawa kesedihan. Ia tahu badai yang dulu menghancurkannya adalah alasan kenapa kini ia berdiri seteguh karang. Namun ia belum tahu bahwa takdir masih menyiapkan satu pertemuan yang akan mengguncangkan seluruh ketenangan yang telah ia bangun selama ini. Hari itu, udara di ruang kerjanya terasa berbeda. Langit di luar jendela berwarna kelabu, seperti pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Di meja Naila, berkas lamaran calon karyawan baru menumpuk rapi. Ia duduk dengan tenang, menandai beberapa nama yang akan dipanggil untuk wawancara. Namun jemarinya terhenti di satu nama yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Tiara Wulandari. Nama itu seperti petir yang menyambar hatinya tanpa ampun. Jantung Naila berdetak kencang. Matanya menatap lembaran kertas itu lama, seolah tak percaya. Di sana tertulis jelas, Tiara, usia 29 tahun, pengalaman kerja di beberapa butik, dan catatan terakhir mengundurkan diri karena alasan pribadi. Sudut bibir Naila menegang. Ia menatap foto di pojok kanan atas resume itu. Wajah yang dulu hanya ia lihat dari balik air mata, kini kembali menatapnya. Tersenyum seperti masa lalu tak pernah terjadi. Perasaan campur aduk melanda. Marah, jijik, getir, tapi juga geli. Takdir ternyata punya selera humor yang kejam. Wanita yang dulu menghancurkan rumah tangganya, yang membuat malam-malamnya diisi tangis dan doa yang tak terjawab, kini melamar pekerjaan di bawah tangannya. Naila bersandar di kursi, menarik nafas panjang. Ingatannya kembali berputar. Malam ketika Rama memintanya berpisah tanpa alasan yang jelas. Suara isak tangisnya di kamar. Dan pagi ketika ia meninggalkan rumah dengan hanya membawa koper kecil dan hati yang remuk. Sementara di luar sana, Rama dan Tiara mungkin sedang tertawa, menikmati kehidupan baru mereka. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, roda kehidupan berputar. Sungguh cepat dan kadang tanpa belas kasihan. Naila menekan tombol interkom di mejanya. "Rika, tolong jadwalkan wawancara kandidat atas nama Tiara Wulandari untuk minggu depan." Ucapnya tenang, tapi ada getar halus di ujung suaranya. "As you wish, Bu Naila, hari Rabu jam 10 pagi. Bagaimana?" "Ya, pastikan dia hadir tepat waktu." Jawabnya pelan. Setelah interkom ditutup, Naila menatap berkas itu sekali lagi. Kali ini ia tidak menatap dengan air mata, melainkan dengan tatapan yang tajam dan mantap. Bukan karena benci, tapi karena ingin melihat apakah Karma benar-benar tahu jalan pulang. Beberapa hari kemudian, saat hari wawancara tiba, ruang rapat HRD terasa berbeda. Rika sudah menyiapkan semua dokumen. Para kandidat menunggu di luar ruangan dengan wajah gugup. Ketika pintu terbuka dan Tiara melangkah masuk, waktu seakan berhenti.
Wajah Tiara tampak menua dibanding dulu. Riasannya tipis, tatapannya tak setegas yang dulu. Namun begitu matanya bertemu dengan Naila, ia terpaku. Warna wajahnya seketika pudar. Ia tak salah lihat. Wanita yang dulu duduk di hadapannya dengan blazer abu dan lencana bertuliskan Director of HRD adalah Naila. Suasana ruangan mendadak hening. Naila menegakkan tubuh, menatap Tiara tanpa ekspresi. "Silakan duduk," katanya datar. Suara Tiara bergetar saat menjawab. Terima kasih, Bu." Seketika memori masa lalu kembali mengoyak pikirannya. Tapi Naila menahan diri. Ia bukan lagi wanita rapuh yang dulu menangis di sudut kamar. Kini, ia duduk di kursi pemutus keputusan. Dan di hadapannya, duduk wanita yang dulu menghancurkan hidupnya. Naila membuka berkas lamaran Tiara dengan tenang, membaca satu persatu datanya. Pengalaman kerja cukup banyak. Namun, kenapa berhenti dari pekerjaan terakhir Anda? Tiara menelan ludah, berusaha tersenyum. "Ada sedikit masalah internal, Bu. Perusahaan melakukan pengurangan karyawan." Naila mengangguk dan pak komentar. Namun pandangan matanya menusuk. "Baik, terima kasih atas kejujurannya." Hening beberapa detik. Lalu Naila menatap langsung ke matanya. "Apakah saya terlihat familiar bagi Anda, Tiara?" Pertanyaan itu membuat Tiara terdiam. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Saya tak perlu dijawab." Potong Naila dengan nada tegas namun dingin. "Saya sudah tahu siapa Anda." Rika yang duduk di samping Naila menatap bingung, tak mengerti arah percakapan. Tapi Naila tetap profesional. Tidak ada nada dendam dalam suaranya, hanya ketenangan yang menakutkan. "Terima kasih, Tiara. Kami akan hubungi Anda bila ada keputusan lebih lanjut." Tiara berdiri, suaranya hampir tak keluar saat berkata, "Terima kasih, Bu Naila." Lalu keluar dari ruangan dengan langkah guntai. Begitu pintu tertutup, Naila bersandar di kursi. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya masih berusaha berdamai dengan luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis dan berbisik lirih. Takdir memang pandai mempertemukan orang dengan cara yang paling menyakitkan, tapi juga paling adil. Hari itu, suasana ruang wawancara terasa begitu tenang, namun menyimpan ketegangan yang samar. Ruangan yang biasanya menjadi tempat bagi para pelamar menunjukkan kemampuan terbaik mereka, kini berubah menjadi panggung takdir yang mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu garis waktu yang menyesakan. Naila duduk di kursinya dengan postur tegak, matanya menatap daftar nama di meja. Di dadanya tersemat pin kecil bertuliskan Director of Human Resources, simbol dari perjalanan panjang penuh luka dan perjuangan. Ia sudah menyiapkan diri, meski jantungnya berdetak tak beraturan sejak pagi. Ada sesuatu di udara yang membuat nafasnya terasa berat. Mungkin karena ia tahu hari ini adalah hari di mana masa lalunya akan mengetuk pintu. Pintu ruang wawancara perlahan terbuka. Rika, asisten pribadinya, masuk dengan langkah cepat. "Bu Naila, sudah kandidat bertunya sudah datang," katanya sopan. "Baik, silakan masuk." Nada Naila terdengar tenang, tapi ujung jarinya menggenggam pena sedikit terlalu kuat. Pintu terbuka kembali, dan di ambang pintu berdirilah seorang wanita yang wajahnya pernah menjadi bayangan kelam di hidupnya. Tiara. Dengan setelan blazer krem dan tas tangan sederhana, ia melangkah masuk dengan langkah percaya diri. Tapi begitu matanya bertemu dengan sosok di balik meja itu, tubuhnya membeku. Wajahnya langsung pucat. Bibirnya sedikit bergetar dan bola matanya menatap Naila seolah melihat hantu dari masa lalu. Selamat pagi, Bu." Suaranya tercekak. Naila menatapnya tanpa senyum. Tatapannya datar namun tajam, penuh ketenangan yang justru menakutkan. "Selamat pagi, silahkan duduk, Tiara." Ucapnya pelan namun setiap katanya mengandung makna yang menusuk. Tiara duduk dengan tangan bergetar halus, berusaha menyenyumkan diri. "Sungguh saya tidak menyangka akan diwawancarai langsung oleh direktur." "Ya," jawab Naila tanpa ekspresi, menatap berkas lamaran di depannya. Hening sesaat hanya terdengar detak jam dinding yang terasa lambat dan menyiksa.
Tiara berusaha menenangkan diri. Saya berusaha mengembangkan diri, Bu, setelah menghancurkan rumah tangga orang lain, potong Naila tiba-tiba. Suasana langsung membeku. Rika yang duduk di samping Naila menunduk, pura-pura sibuk menulis sesuatu, tak berani menatap keduanya. Tiara menelan ludah. Semaksud saya, tidak usah berbohong di sini. Naila menatapnya tajam, suaranya rendah tapi tegas. Aku masih ingat betul setiap malam ketika aku berdoa agar rumah tanggaku diselamatkan. Tapi Tuhan punya rencana lain, dan ternyata rencananya membuatmu duduk di kursi depan mataku seperti ini. Tiara terdiam, wajahnya benar-benar pucat. Jemarinya saling menggenggam erat di pangkuannya, seolah ingin mencari pegangan agar tidak runtuh di tempat. Naila melanjutkan dengan nada tenang. Kalau tahu, dulu aku sering bertanya-tanya, kenapa aku harus disakiti sedalam itu? Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Tuhan ingin aku berdiri di sini, di kursi yang menentukan masa depan orang lain, termasuk orang yang dulu membuatku hancur. Matanya menatap Tiara lurus, tajam, namun bukan dengan kebencian, melainkan dengan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah melewati badai besar dan selamat. Tiara menggigit bibir bawarnya, suaranya hampir tak terdengar. Saya sangat menyesal, Bu Naila. Hidup saya juga tidak mudah setelah itu. Saya kehilangan banyak hal, termasuk Rama. Nama itu. Naila menutup matanya sejenak. Nama itu masih bisa mengguncangkan batinnya meski sudah lama terkubur. Tapi kali ini tidak ada air mata. Yang tersisa hanya ketenangan dari seseorang yang sudah selesai berperan. Naila membuka matanya menatap Tiara dengan tatapan lembut namun tajam, menyesal tidak mengubah apa-apun. Tapi aku menghargai kejujuranmu, katanya pelan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Takdir kadang lucu ya, orang yang dulu kau injak kini menentukan nasibmu. Tiara menunduk dalam, air matanya jatuh satu persatu ke pangkuannya. Saya tidak punya apa-apa lagi, Bu Naila. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Mohon beri saya kesempatan. Namun Naila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama, seperti sedang menimbang bukan hanya masa lalu, tapi juga nilai kemanusiaan. Ruang itu kembali hening. Di dalam diri Naila ada dua sisi yang berperang. Sisi yang terluka dan ingin membalas, dan sisi yang telah belajar untuk memaafkan meski tanpa melupakan. Sementara Tiara duduk di tempatnya bukan lagi sebagai wanita yang dulu menang, tapi sebagai seseorang yang akhirnya harus menelan pahitnya karma. Naila menarik napas dalam lalu menutup berkas lamaran di depannya. Terima kasih Tiara, kami akan menghubungimu nanti. Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi bagi Tiara itu seperti palu nasib. Ia berdiri pelan, menunduk dalam-dalam, lalu berjalan keluar dengan langkah goyah. Begitu pintu tertutup, Naila menatap kosong ke arah pintu itu. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Hanya keheningan panjang yang menggantung di ruangan itu, membawa pulang satu kesimpulan yang menyesakan bahwa kadang balasan dari luka bukan datang dengan teriakan atau dendam, tapi dengan diam yang berwibawa dan menyakitkan. Dan di tengah sunyi itu, Naila berbisik lirih pada dirinya sendiri. Barangkali inilah bentuk keadilan Tuhan yang sebenarnya. Langit sore tampak berwarna keemasan ketika Naila melangkah masuk ke lobi Hotel Bintang 5 tempat acara pertemuan bisnis tahunan digelar. Gemerlap lampu kristal memantulkan cahaya hangat ke setiap sudut ruangan, menciptakan suasana megah yang kontras dengan tenangnya langkah Naila. Tubuhnya dibalut gaun hitam elegan dengan potongan sederhana, rambutnya disenggol rapi dan senyum profesional menghiasi wajahnya. Ia bukan lagi wanita yang dulu berjalan menunduk karena patah hati. Kini, setiap langkahnya mantap. Setiap tatapannya menunjukkan kekuasaan dan wibawa. Namun di balik ketenangan itu, hatinya tahu, malam ini ada sesuatu yang akan menguji kedewasaannya. Acara berjalan meriah. Para tamu berdiri dalam lingkaran-lingkaran kecil, membicarakan kerjasama, bisnis, dan peluang baru. Musik lembut mengalun dari pojok ruangan. Gelas-gelas kristal beradu dan tawa sopan terdengar di mana-mana. Naila berbaur dengan tamu-tamu penting, berbicara dengan beberapa kolega dan mitra perusahaan. Semua memandangnya dengan hormat, seorang wanita mandiri, sukses, dan berwibawa. Namun di tengah percakapan ringan itu, tiba-tiba pandangannya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Rama. Ia berdiri di seberang ruangan dengan setelan jas mahal dan ekspresi percaya diri yang berlebihan.
Di sampingnya, bergandengan tangan, berdiri Tiara. Mengenakan gaun merah muda mencolok yang tampak berusaha menarik perhatian. Tiara tersenyum lebar, memamerkan cincin di jarinya, seolah dunia harus tahu bahwa dia kini istri dari pria yang dulu menjadi milik Naila. Dada Naila terasa sesak sesaat, tapi hanya sebentar. Ia menegakkan bahu, menatap lurus tanpa gentar. Bukan karena ia ingin menunjukkan siapa yang menang, tapi karena ia sudah tak lagi ingin bersembunyi dari masa lalu. Mereka bertiga akhirnya saling berhadapan ketika seorang rekan bisnis memperkenalkan Rama pada Naila. Tak tahu sejarah kelam di antara mereka. "Oh, Bu Naila," sapa pria itu Rama. "Ini Pak Rama, direktur cabang dari perusahaan konstruksi baru yang sedang kami jalan kerjasama. Dan istrinya Bu Tiara." Rama tersenyum sombong, menggenggam tangan Tiara dan melirik Naila dengan tatapan sinis. "Senang sekali bisa bertemu lagi, Naila," katanya dengan nada santai yang dibuat-buat. "Saya tak menyangka kamu bisa ada di sini. Dunia memang sempit, ya?" Nada itu menyiratkan ejekan halus. Beberapa orang di sekeliling mereka menoleh, penasaran dengan hubungan di antara mereka. Naila tersenyum sopan meski matanya dingin. Betul, dunia memang sempit, dan kadang terlalu sempit untuk melarikan diri dari masa lalu. Tiara tersenyum kaku, suaranya bergetar. "Kami bahagia sekali sekarang, Bu Naila. Rama banyak berubah sejak menikah lagi." Rama menyambung dengan tawa pendek. "Iya, hidup saya jauh lebih tenang dan berwarna. Tiara ini istri yang luar biasa, cantik, cerdas, dan pekerja keras. Saya sangat beruntung memilikinya." Naila menatap mereka berdua lama, senyum di bibirnya makin tipis. Suasana di sekeliling mulai terasa menegang, para tamu diam-diam memperhatikan. "Oh, Tiara," ucap Naila lembut tapi dingin menusuk. "Ya, saya tahu, dia karyawan di bawah saya." Ucapan itu seperti petir yang membelah udara di tengah pesta. Semua kepala serempak menoleh ke arah mereka. Tiara membeku, wajahnya seketika pucat pasi, senyumnya lenyap seketika. Rama terdiam beberapa detik, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu, Naila?" Naila melangkah sedikit lebih dekat, masih menjaga nada suaranya tetap sopan, namun penuh kekuatan. "Oh, mungkin kau belum tahu, Rama. Aku direktur HRD di perusahaan tempat Tiara melamar kerja beberapa waktu lalu. Jadi secara struktural, dia berada di bawah tanggung jawabku." Beberapa tamu saling berbisik, sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Rama tampak kehilangan kata, sementara Tiara menunduk dalam-dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Naila menatap mereka berdua lama. Senyum di bibirnya makin tipis. Suasana di sekeliling mulai terasa menegang. Para tamu diam-diam memperhatikan. "Lucu ya," katanya lirih tapi cukup keras. "Dulu aku yang dipermalukan di depan banyak orang karena dianggap tidak pantas. Kini, tanpa aku perlu berbuat apa-apun, hak kehidupan sendiri yang mempertemukan kita dalam posisi ini." Tiara mulai menangis diam-diam, sementara Rama berusaha tersenyum, namun wajahnya memucat. "Naila, kau..." "Aku tidak sedang ingin berdebat, Rama," potong Naila lembut tapi tegas. "Aku hanya menghadiri acara ini sebagai profesional, bukan sebagai masa lalumu. Tapi tolong, lain kali jangan jadikan kesombongan sebagai perhiasan. Karena kadang yang tampak berkilau belum tentu emas, bisa jadi hanya serpihan kaca dari masa lalu." Setelah mengucapkan itu, Naila tersenyum ramah pada tamu lain, seolah tidak ada yang terjadi dan melangkah pergi dengan anggut. Sepatu haknya beradu lembu di lantai marmer, meninggalkan Rama dan Tiara yang berdiri terpaku, satu dengan wajah malu, satu dengan kepala tertunduk dalam penyesalan yang belum sempat diucapkan. Sementara di balik langkahnya yang tenang, hati Naila bergemuruh. Ia tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan yang datang tanpa harus dicari. Tentang harga diri yang akhirnya kembali ke tempatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila bisa tersenyum tulus tanpa rasa sakit di dadanya. Keheningan menyelimuti ruangan megah itu seperti kabut tebal yang menelan setiap suara. Para tamu yang tadinya tertawa riang, kini dia menatap, menunggu kelanjutan dari percakapan yang barusan menghentikan denting gelas dan alunan musik. Semua mata tertuju pada satu titik, Naila, Rama, dan Tiara. Naila berdiri tegak di tengah lingkaran tamu yang mulai berbisik pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang siap menebas segala kepura-puraan. Tiara berdiri di samping Rama, tubuhnya gemetar, matanya merah dan basah. Sedangkan Rama hanya bisa menatap ke sekeliling dengan pandangan canggung, mencoba memaksakan senyum yang gagal terbentuk. Jadi benar, suara Naila terdengar pelan namun menggema. "Kau tidak memberitahu suamimu kalau kau pernah melamar di perusahaanku?" Tiara menunduk, air matanya mulai menetes.
Saya tidak ingin dia tahu, Bu. Kenapa? Karena takut atau karena tahu kebohongan tidak akan bertahan lama di hadapanku? Beberapa orang menahan napas. Rasa tegang semakin terasa. Rama mulai membuka mulut, mencoba menyelamatkan situasi. Naila, mungkin kamu salah paham. Tiara hanya... Diam, Rama. Ucap Naila tegas tanpa menoleh padanya. Kali ini bukan waktumu bicara. Nada suaranya tak meninggi, tapi cukup untuk membuat semua orang di sekitar bisa merasakan wibawa yang menggetarkan. Tiara terisak pelan menggenggam tangan Rama yang kini ikut gemetar. Saya mohon, Bu Naila. Saya butuh pekerjaan itu. Saya bersungguh-sungguh kali ini. Naila menatapnya lama dengan pandangan yang menyimpan begitu banyak perasaan. Luka lama, amarah yang pernah membara, dan rasa iba yang nyaris padam. Aku tahu rasanya kehilangan segalanya, Tiara. Aku pernah ada di titik itu, bahkan lebih rendah darimu. Tapi yang membedakan kita adalah aku tidak menghancurkan hidup orang lain untuk bangkit. Tiara menangis terseduh-seduh, suaranya terputus-putus. Saya menyesal, sungguh menyesal. Menyesal tidak menghapus kesalahan. Dan di dunia kerja, apalagi di posisi yang kupegang, integritas adalah segalanya. Perusahaan ini tidak bisa memperkerjakan seseorang yang memiliki catatan moral buruk dan terbukti berbohong di masa lalu. Ucapan itu seperti palu yang jatuh keras di tengah ruangan. Semua tamu terdiam. Tiara tertegun, matanya membesar menatap Naila tak percaya. Rama menatap Naila dengan wajah pucat, tak tahu harus berkata apa. Naila melangkah satu langkah ke depan. Suaranya tenang namun tegas. Suara seorang pemimpin yang memberi keputusan resmi. Mulai malam ini, status kerja Tiara Wulandari di perusahaan kami dinyatakan berhenti secara permanen. Tangannya menandatangani dokumen di clipboard yang disodorkan asisten di sampingnya. Gerakannya elegan, tegas, dan tanpa keraguan. Beberapa orang terkejut, sebagian lainnya berbisik-bisik, membicarakan kejadian yang tak mereka sangka akan disaksikan malam itu. Tiara menutup wajahnya, menangis di depan semua orang. Rama coba meraih pundaknya, tapi wanita itu menepis tangannya dengan gemetar, merasa hancur dan malu. Naila menatap mereka sejenak. Tidak ada kebencian di matanya, hanya dinginnya keadilan yang akhirnya datang tanpa harus dipanggil. Ia berbalik perlahan lalu berkata lirih namun cukup keras untuk terdengar oleh semua orang di ruang itu. Hidup berputar, dan saat roda itu berhenti, aku hanya duduk menonton mereka yang dulu tertawa kini menangis. Kalimat itu menggantung di udara, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Tak ada lagi yang berani bicara. Beberapa tamu bahkan menundukkan kepala, seperti baru menyaksikan pelajaran hidup yang nyata di depan mata mereka. Rama berdiri kaku, wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin bicara, ingin memera diri, tapi tak ada kata yang keluar. Pandangan orang-orang di sekitar menusuk tajam seperti pisau. Ia yang dulu dengan angkuhnya meninggalkan Naila, kini berdiri sebagai pria yang dipermalukan di depan banyak orang. Oleh wanita yang dulu pernah ia rendahkan. Tiara terisak semakin keras, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Rama hanya bisa menggenggam tangannya dan menunduk dalam diam, membawa pergi sisa-sisa harga diri yang hancur di depan publik. Naila menatap mereka satu kali lagi sebelum berjalan pergi. Langkahnya mantap, anggunnya tak tergoyahkan. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Diamnya saja sudah cukup untuk membuat dunia tahu bahwa kebenaran, walau datang terlambat, tetap memiliki waktunya sendiri untuk menampakkan wajahnya. Dan malam itu, di bawah lampu kristal yang berkilau, bukan Naila yang terlihat menang, tapi takdir yang akhirnya berpihak pada keadilan. Beberapa minggu setelah insiden di hotel mewah itu, berita tersebar cepat seperti api yang menjilat kering. Dunia bisnis tidak pernah melupakan kejadian memalukan yang dilakukan di ruang publik. Apalagi saat seorang direktur sekelas Naila berani menegakkan kebenaran di depan banyak mata. Rama dan Tiara menjadi buah bibir. Tak satu pun perusahaan yang mau bekerja sama dengan mereka. Rama, yang dulu dikenal angkuh dan sombong, kini mulai kehilangan semua kepercayaannya. Proyek yang selama ini ia banggakan dibatalkan satu persatu. Rekan-rekan bisnisnya mundur perlahan, pura-pura sibuk, pura-pura tak kenal. Dunia yang dulu memujanya kini berbalik punggung.
Sedangkan Tiara, yang dulu suka memamerkan barang-barang bermerek dan kehidupan glamornya di media sosial, kini jarang terlihat. Ia menutup semua akun pribadinya, malu dengan cibiran orang. Beberapa mantan teman bahkan dengan terang-terangan menghindarinya saat bertemu di pusat perbelanjaan. Itu perempuan yang dipecat di depan umum, begitu bisik-bisik yang sering terdengar di belakangnya. Mereka kini hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tiara sering termenung di depan cermin, menatap wajahnya yang dulu dipoles sempurna dengan make-up mahal. Kini tampak pucat dan lelah. Rambutnya yang dulu selalu terawat, kini kusut, dan matanya memerah karena kurang tidur. Rama pun tak lagi punya senyum yang sama. Ia duduk di ruang tamu kecil itu, dikelilingi tumpukan surat tagihan dan catatan utang yang menumpuk. Kadang, di tengah malam, Tiara menangis diam-diam di sudut kamar. Andai aku tak merebut suamimu, Naila, mungkin hidupku tak seperti ini, bisiknya lirih dengan tangan menutup wajah. Tapi kata andai selalu datang terlambat. Penyesalan tak pernah bisa membalik waktu. Sementara itu, Naila menjalani hidupnya dengan penuh kesibukan. Di balik gedung tinggi tempatnya bekerja, ia menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Ia dikenal sebagai direktur yang tegas namun berhati lembut. Tak sedikit karyawan perempuan yang datang kepadanya mencari nasihat, menceritakan rumah tangga yang retak, suami yang berselingkuh, atau hidup yang terasa hancur. Naila mendengarkan semuanya dengan sabar. Ia tahu rasanya menjadi mereka. Dari pengalaman pahitnya, Naila membentuk sebuah program di perusahaannya bernama Langkah Baru Perempuan. Sebuah wadah bagi wanita korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga untuk memulai karir baru. Ia ingin menjadi tangan yang dulu tak ia miliki ketika jatuh. Setiap kali melihat senyum mereka yang mulai bangkit dari luka, Naila merasa sedikit lebih damai. Namun, di balik semua pencapaiannya, ada saat-saat di mana malam terasa sunyi. Di kamar apartemen mewahnya, Naila sering berdiri di balkon menatap lampu kota yang berkeberlat. Ia terdiam lama, mencoba menenangkan hati yang tak sepenuhnya pulih. Ada luka yang sudah sembuh di permukaan, tapi di dalamnya masih ada bekas yang berdenyut. Bukan karena rindu pada Rama, melainkan karena kenangan tentang bagaimana ia dulu harus bertahan sendirian. Kadang ia bertanya dalam hati, mengapa aku harus melalui semua itu? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, jawabannya selalu sama. Karena dari luka itulah ia menjadi sekuat sekarang. Malam itu ponselnya berdering. Sebuah pesan dari mantan rekan lama muncul. Nah, kamu tahu, Rama menjual rumah lamanya. Katanya mereka bangkrut total. Naila membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia hanya menarik napas panjang menatap langit malam yang pekat. Dulu aku pernah menangis untuk mereka. Gamamnya pelan. Sekarang biarlah semesta yang memberi pelajaran. Ia menutup ponselnya dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu kota berkilau, seperti mengingatkan bahwa hidup akan selalu berputar. Hanya saja, tidak semua orang siap menghadapi arah putarannya. Dan di balik senyum lembutnya malam itu, Naila tahu, keadilan mungkin tak sedatang secepat luka. Tapi ketika ia datang, rasanya begitu tenang. Hari itu, hujan turun perlahan membasahi halaman gedung tempat Naila bekerja. Langit mendung seolah mengerti suasana hatinya yang sedang tak menentu. Sudah berminggu-minggu berlalu sejak kejadian di hotel mewah itu, tapi nama Tiara dan Rama masih sesekali muncul di pikirannya. Bukan karena dendam, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang belum benar-benar selesai. Seusai rapat sore, Naila memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia menatap keluar jendela mobil, memperhatikan orang-orang berlalu dengan payung di tangan. Dalam keheningan itu, kenangan masa lalu datang bertubi-tubi. Saat ia masih menjadi istri yang penuh harapan, saat air matanya jatuh setiap kali Rama memalingkan wajah, dan saat ia berdiri sendiri dengan hati yang nyaris hancur. Namun kini, hidupnya berbeda. Ia bukan lagi perempuan lemah yang dulu hanya bisa menangis di balik pintu kamar. Ia adalah sosok kuat yang disegani banyak orang, yang mampu berdiri tegak di atas luka dan penghinaan. Tapi entah mengapa,
ada bagian kecil dari dirinya yang masih menyesakan. Bukan karena benci, melainkan karena belum tuntas melepaskan masa lalu. Sore itu, sekretarisnya masuk tergesa ke ruang kerja. "Bu Naila, ada tamu di lobi, bilangnya penting sekali." Naila menoleh pelan. "Siapa?" "Dia mengaku bernama Tiara." Untuk beberapa detik, napas Naila tertahan. Nama itu masih membawa getaran asing di dadanya. Ia menatap keluar jendela lagi, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata pelan, "Baik, suruh dia naik." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. Tiara masuk dengan langkah gemetar. Tubuhnya tampak jauh berbeda dari dulu. Kurus, wajahnya pucat, matanya cekung seperti habis menangis selama. Tak ada lagi pakaian mewah atau tas mahal yang selalu ia pamerkan dulu. "Naila," suaranya bergetar. "Aku tahu, aku tidak pantas datang ke sini, tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Naila diam. Ia hanya memandangi perempuan di hadapannya itu. Perempuan yang dulu merebut segalanya darinya, kini berdiri dengan air mata menetes satu persatu. "Aku datang bukan untuk minta kerja lagi," lanjut Tiara terbata-bata. "Aku cuma ingin minta maaf. Aku hancurkan rumah tanggamu, aku sakiti hatimu, dan aku pikir aku akan bahagia dengan semua itu. Tapi ternyata setiap kebahagiaan yang dibangun dari air mata orang lain tidak akan bertahan lama." Ia menunduk dalam, suaranya pecah di tengah kalimat. "Rama pergi, dia tak sanggup menanggung semua masalah kami. Sekarang aku sendirian." Ruangan itu hening. Yang terdengar hanya hujan di luar dan napas berat yang tertahan. Naila memejamkan mata sejenak. Ada perang kecil di hatinya, antara amarah yang dulu pernah membara dan rasa iba yang tiba-tiba muncul melihat Tiara di titik serendah ini. Ia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mendekat. Tiara mundur setengah langkah, takut akan kata-kata yang mungkin menyakitinya lagi. Namun yang terjadi sebaliknya. Naila mengambil tisu di atas meja dan menyodorkannya. "Sudahlah Tiara, aku sudah melewati masa itu. Luka yang kau beri sudah lama kubiarkan sembuh. Aku tidak butuh penjelasan lagi." Tiara menangis makin keras. "Kau tidak tahu betapa aku menyesal, Naila. Setiap hari aku berharap bisa mengulang waktu. Aku ingin minta maaf sejak lama. Tapi aku takut. Aku takut melihatmu yang sudah jauh lebih tinggi. Dan aku ini tak ada apa-apanya lagi." Naila menarik napas panjang. Menyesal memang tidak mengubah masa lalu. Tapi kalau kau sungguh-sungguh, jadikan penyesalan itu pelajaran. Jangan biarkan hidupmu berakhir dalam rasa bersalah. Berdirilah lagi, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menebus dirimu sendiri. Ucapan itu membuat Tiara terisak lebih dalam. Ia tidak menyangka perempuan yang dulu ia hina, yang pernah ia lukai dengan begitu kejam, kini berbicara padanya dengan ketenangan yang justru menampar hatinya paling keras. Ketika Tiara akhirnya meninggalkan ruangan itu, Naila tetap berdiri di depan jendela, menatap langit yang mulai cerah. Hujan berhenti. Tetes air di kaca perlahan mengering, seperti pertanda bahwa badai yang dulu menghancurkan hatinya pun mulai mereda. Namun jauh dalam diri Naila ada sesuatu yang baru tumbuh. Bukan dendam, bukan penyesalan, tapi kedamaian yang ia temukan setelah bertahun-tahun berperang dengan masa lalu. Ia menatap keluar dengan senyum tipis, lalu berbisik lirih. Mungkin inilah caranya semesta mengajarkan arti pemaafan. Bukan untuk mereka yang menyakiti, tapi untuk diriku sendiri agar bisa hidup tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa benar-benar ringan. Namun entah mengapa, pertemuan itu terasa belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu di balik tatapan Tiara tadi yang masih mengusik pikirannya.
Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Naila menutup kisah panjang ini. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan itu. Hidup Naila berjalan seperti biasa. Rapat, tanggung jawab besar, senyum profesional yang selalu ia tunjukkan di depan para karyawan. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Hatinya tak lagi terasa berat. Ia mulai belajar untuk benar-benar melepaskan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan yang tumbuh perlahan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Naira menerima surat kecil yang dikirim tanpa nama. Surat itu berisi tulisan tangan yang dikenalnya, milik Tiara. Terima kasih, Naila. Kau tidak hanya memaafkanku, tapi juga menyelamatkanku dari kehancuran yang lebih dalam. Aku kini bekerja di tempat kecil, mencoba memperbaiki hidupku, dan setiap hari aku ingat pesanmu. Berdiri bukan untuk membuktikan, tapi untuk menebus. Semoga Tuhan memberkatimu dengan kebahagiaan yang tak lagi disertai air mata. Naila menutup surat itu perlahan. Di pipinya mengalir satu tetes air mata yang bukan karena sedih, melainkan lega. Ia tahu, inilah akhir dari lingkaran luka yang dulu mengikatnya begitu erat. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanya rasa syukur, karena Tuhan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya untuk disembuhkan, bukan untuk disakiti lagi. Malam itu, ia berjalan keluar dari gedung kantor yang mulai sepi. Lampu-lampu kota menyala, memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Ia memandang langit malam, menghirup udara dingin dengan senyum yang tenang. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah menutup lembar panjang hidup yang penuh luka. Kadang Tuhan tidak memberi keadilan lewat balasan. Ia memberi keadilan lewat perubahan. Perubahan dalam hati, dalam cara kita melihat luka dan dalam keberanian kita memaafkan. Aku pernah jatuh sehancur-hancurnya, tapi dari situ aku belajar berdiri dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak terluka, tapi tetap mampu melangkah meski hati pernah remuk. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti di depan taman kecil di pinggir jalan. Di sana ada seorang anak perempuan yang sedang menolong anak lain yang jatuh dari sepeda. Ia tersenyum melihatnya. Begitulah hidup. Gumamnya pelan. Kadang kita jatuh agar tahu rasanya berdiri. Kadang kita disakiti agar tahu bagaimana caranya menyembuhkan. Ia menatap jauh ke depan, ke masa depan yang kini tak lagi menakutkan. Bukan karena tak ada rintangan, tapi karena hatinya sudah siap untuk segala hal. Naila tahu, hidup akan terus berjalan dengan segala kejutan yang tak bisa ditebak. Namun kali ini, ia tak lagi takut kehilangan siapapun, karena ia sudah menemukan dirinya sendiri. Dan dengan langkah ringan, Naila berjalan pulang, meninggalkan masa lalu yang kini telah menjadi pelajaran berharga. Di balik segala kepedihan yang pernah ia alami, Tuhan menyelipkan keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah terluka, tapi memilih untuk sembuh. Sebelum menginjak anak tangga terakhir menuju rumahnya, ia berhenti sejenak, menatap ke langit yang mulai bertaburi bintang, lalu berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya di masa lalu. Terima kasih karena dulu kau tidak menyerah, Naila. Kalau saja kau berhenti waktu itu, kau tak akan sampai di sini. Dan kepada mereka yang pernah menyakitiku, kini aku bukan lagi korban, tapi seseorang yang telah berdamai. Karena ternyata, kemenangan terbesar bukan ketika mereka jatuh, tapi saat aku mampu memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Hujan kecil mulai turun, lembut seperti berkah. Dan di bawah rinainya, Naila tersenyum. Bukan lagi dengan luka, tapi dengan damai yang akhirnya ia temukan sendiri. Dalam hidup,
Tak semua luka perlu dibalas, karena ada luka yang justru mengajarkan kita arti kekuatan sejati. Kadang yang dulu menghancurkan kita adalah alasan mengapa kita akhirnya tumbuh. Pemaafan bukan bentuk kelemahan, melainkan tanda bahwa hati kita telah menang. Sebab sejatinya, kebahagiaan sejati tidak datang dari membuat orang lain menyesal, tapi dari keberanian untuk tetap bahagia meski pernah dikhianati.